Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indiana Putra Sampurna. Saya di sini ingin menjelaskan dan mempresentasikan tentang jurnalisme digital dan berita online. Dan di sini saya mempresentasikan menggunakan aplikasi Canva untuk perekaman maupun penampilan PPT berikut. Di sini tugas ini menunjang dari mata kuliah informasi, komputer, dan teknologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan langsung ke materi yang pertama, yaitu transformasi jurnalisme dalam era digital. Jurnalisme di era digital mengalami banyak transformasi yang besar, mulai dari tataran konten, struktur ruang kerja, redaksi, cara kerja wartawan, dan industri berita. Jurnalisme bertransformasi melalui konsep konvergensi media yang berbasis internet di era digital, menggunakan berita dan pendistribusian khalayak menjadi lebih cepat dan dapat dipercaya karena telah melalui verifikasi oleh Dewan Pers sebagai media cyber yang resmi. Ada 4 hal yang dipengaruhi oleh teknologi, yaitu cara kerja para jurnalis dalam mencari informasi. Contohnya, eh, cara kerja jurnalis yang sebelumnya mungkin harus ke lapangan, sekarang itu dengan adanya teknologi, kita sebagai jurnalis bisa mencari informasi menggunakan media-media yang ada pada saat ini. Yang kedua, sifat dari konten berita. Mungkin dari konten berita yang sebelum berkembangnya era digital, konten di sini hanya bertimbul pada satu arah, yaitu dari berita kepada sang pembaca berita ataupun yang menonton berita. Sedangkan dengan adanya teknologi ini, eh, kita bisa membuat suatu forum yang dimana itu bisa menjadikan konten berita ini dua arah. Contoh, semisal ada suatu berita yang diupload di sosial media dan pembaca ini bisa mengutarakan atau menyampaikan pesan atau mengkritik dari berita tersebut melalui komentar. Yang ketiga, struktur organisasi dalam ruang redaksi. Yang keempat, hubungan antara media. Lalu selain cara pengumpulan berita yang berubah, gaya penulisan berita juga ikut mengalami perubahan di era digital ini, yaitu jurnalisme opini yang berbentuk penulisannya bersifat subjektif terhadap suatu isu. Yang kedua, jurnalisme kolaborasi yang berbentuk penulisannya menggunakan informasi yang berasal dari beberapa orang yang kemudian disusun menjadi sebuah berita. Yang ketiga, jurnalisme sindikat yang berbentuk penulisannya berupa berita yang dipublikasikan oleh suatu agensi. Keempat, jurnalisme lapdog yang berbentuk penulisan mendukung pemerintah. Lalu, beberapa kekuatan dari jurnalisme online yang digunakan sebagai sumber informasi masyarakat seperti audience control, non-linearity, storage and retrieval, unlimited space, immediacy, multimedia capability, dan yang terakhir interactivity. Mungkin di sini saya akan menjelaskan salah satu contohnya, seperti yang di interactivity, yang dimana di sini dengan ada jurnalisme ini di dalam era digital yang baru ini, berita-berita yang kita sampaikan itu interaksinya lebih besar dibandingkan jurnalisme dari era digital yang belum terlalu berkembang sebelumnya. Di beberapa
tahun terakhir. Dan dengan adanya perkembangan ini, interaksi pembaca ataupun sang pemberi berita itu bisa lebih aktif lagi. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.